Nah, teman-teman, setelah teman-teman menyelesaikan lampion-lampion ini sebanyak yang diinginkan, maka ketika di dalam posisi ini, jadi yang ini adalah row 23-nya, maka row 24-nya di bagian penutup kita buat seperti ini. Ya, jadi ini adalah bagian penutupnya, penutupan. Nah, kita buat 3 rantai. Kemudian seperti biasa kita membuat double crochet di 2 stitch yang ada. Nah, kemudian ini kan harusnya kan kotak besar, tetapi kita mengikuti yang bagian bawah ini. Jadi di bagian yang ini, nah begini ya. Jadi di bagian yang ini adalah kotak-kotak kecil, tapi dia kan M yang seharusnya kotak besar. Jadi kita buatnya begini, 2 rantai. Kita tidak membuat treble, kita membuat double crochet tapi agak kita tarik sedikit. Nah, 2 rantai double crochet normal. Nah, yang tidak ditarik. Jadi hasilnya seperti ini. 2 rantai double crochet ditarik sedikit. 2 rantai double crochet yang normal. Nah, jadi kita tidak membuat di bagian tengah M ini, di atas single crochet yang ini, tidak dibuat treble. Jadi cukup dibuat double crochet yang agak dipanjangin sedikit. Ya. 2 rantai double crochet, 2 rantai double crochet normal. Nah, ya. Jadinya seperti ini. Terus, nah, ketika sudah sampai di sini, ketika ada 13 double crochet, maka kita membuat kotak kecilnya seperti biasa aja 2 kali. 2 kali kotak kecil, kemudian kita membuat berapa nih? 7, 8, 9. 9 kali 3, 27 dan tambah 1, 28. Kemudian di bagian ini kita membuat 28 double crochet. 1, 2, 25, 26, 27, dan 28. Kemudian 2 kotak kecil seperti biasa. 1, 2. Nah, selanjutnya kita buat kotak kecil tapi double crochetnya agak tinggi sedikit. Nah, 2. Nah, seperti ini ya. 2 rantai double crochet agak tinggi sedikit. Kalau yang di tengah-tengah sini, yang di bagian SC ini agak tinggi sedikit. Kita tariknya. Terus kita buat sampai ke ujung. Nah, ketika sampai di ujung, kembali di bagian SC ini, di bagian tengah dari seperti huruf M ini, kita membuat double crochet yang agak tinggi sedikit. Nah, kemudian kita tutup dengan 2 double crochet di stitch yang ada. Nah, seperti ini. Kebenaran benangnya habis. Nah, seperti ini. Row penutup selanjutnya adalah kita bikin 3 rantai, kemudian kita balik. Kita buat double crochet di stitch yang ada. 1, 2. Nah, kemudian kita kembali membuat kotak-kotak kecil.
sepanjang ini, sepanjang lebarnya. Jadi nanti di bagian ini juga tetap kita buat kotak-kotak kecil. Ya. Nah, seperti ini. Dua rantai double crochet. Dua rantai, skip dua rantai double crochet. Nah, begitu seterusnya sampai selesai. Dua rantai. Nah, sampai di bagian ujung dua rantai double crochet, dua rantai double crochet, dan di bagian ujungnya dua rantai dan double crochet di stitch yang ada. Nah, seperti ini jadinya. Nah, teman-teman, pada waktu awal kita membuat rantai kan harusnya 136, tetapi saya membuatnya lebih. Nah, kelebihannya ini bisa kita bongkar. Jadi sebelum kita membuat pinggirannya, terlebih dahulu kita bongkar menggunakan hakpen yang lebih kecil. Kita bongkar bagian ujungnya. Nah, supaya tidak ada rantai-rantai yang berlebihan. Sedikit hati-hati ketika membongkar ini. Nah, satu-satu aja bongkarnya, cara bongkarnya ya, supaya nggak kelebihan. Nah, kita bongkar aja ini. Nah, kalau sudah sampai kira-kira satu rantai lagi, sisanya sudah cukup. Jangan kita teruskan karena sudah sampai sini aja, karena bisa keterusan nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini simpul awalnya dan tidak ada rantai lagi yang tersisa. Nah, setelah kita bongkar, ini kita selip-selipkan ke double crochet yang ada sampai dia tidak terlihat. Kita pendekin dulu ininya, benangnya. Nah, kemudian kita boleh ke samping sini, boleh juga ke atas sini. Pokoknya diselip-selipkan saja sembarangan, tapi jangan sampai terlihat. Oke. Kemudian kita gunting sisanya. Nah, selesai. Tuh ya, bagian ujungnya nggak terlihat lagi ada rantai. Sudah cantik. Oke, kita lanjut membuat pinggirannya. Nah, lanjuters, setelah kotak-kotak kecil ini kita buat, maka akan terjadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat pinggirannya.
Jadi kita nggak buat sampai di sini aja, kita akan buat pinggirannya. Di pinggirnya ini kita akan buat, kalau saya mengatakannya bunga cengkeh. Nah, gimana itu bunga cengkeh? Bunga cengkeh itu double crochet, kemudian atasnya dibuat piko. Itu sebutan saya, mungkin ada sebutan teman-teman lain lagi, boleh saja. Karena double crochet dan piko itu memang seperti bunga cengkeh sih bentuknya ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah lihat bunga cengkeh, seperti itulah. Kita awali dengan membuat 6 rantai. 3 rantai ini sebagai DC, kemudian 3 rantai lagi sebagai piko. Nah, ujung-ujungnya bagian pojok ini nanti kita akan membuat 7 bunga cengkeh. Sementara di bagian yang sisi-sisinya ini kita hanya membuat 5 saja. 5 bunga cengkeh. Yuk kita mulai aja. Kita membuat 6 rantai. Kemudian kita balik ke 3 rantai lagi awal dari 3 rantai ini. 1, 2, 3. Kita buat single crochet. Nah, ini double crochet dan piko. Ini pikonya. Nah, kemudian kita buat lagi double crochet, 3 rantai dan piko lagi. Kita masukkan ke sela-sela ini. Ke sela-sela di antara 2 DC. 2 double crochet. Double crochet. 3 rantai dan kita buat piko. Kita masukin ke sela-selanya ini. Nah, ini kita akan buat 4 dulu, karena yang 3 berikutnya itu kita buat dari sebelah sini. Nanti bagian akhirnya kita buat sampai dia 7 bunga cengkeh. Selanjutnya double crochet, 3 rantai dan piko. 2 rantai ke sini dia. Nah, ke 3 rantai yang ada di sisinya. Kemudian 2 rantai, skip ini 2 double crochet yang ada, kita langsung ke seberangnya. Nah, di sini kita membuat 5 bunga cengkeh. 1 double crochet, kemudian 3 rantai dan single crochet. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. 3. 4, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3. 2 rantai, skip yang 2 double crochet ini kita buat di yang 3 rantai itu single crochet. Nah, jadi seperti ini. Kita buat lagi 2 rantai dan 5 bunga cengkeh di dalam 3 rantai yang ini. Ini ya, sudah double crochet 3 rantai, kemudian kita buat single crochet mepet ke kanan, jadi tepat di ujung double crochetnya. Nah, seperti ini.
double crochet, 3 rantai 1 2 3, kemudian single crochet. Kita buat picot, double crochet, buat picot, 3 rantai dan single crochet. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa juga kalau ada ide sendiri, boleh saja dibentuk yang lain. Saya tidak ingin membatasi, oh harus begini, enggak. Karena kadang-kadang tumbuh kreativitas masing-masing ya, akan dibuat seperti apa. Nah, tapi saya memilih ini karena selain saya suka, ini membuat pinggiran ini sangat mudah sekali dan hasilnya juga cantik. Nah, tuh bagus kan? Nah, saya senang sekali menggunakan bunga cengkeh ini untuk berbagai pinggiran, baik itu pinggiran taplak meja, pinggiran baju juga bisa, dan yang lainnya. 2 rantai lagi, kemudian kita buat 5 bunga cengkeh di rantai 3 pinggir ini. Jadi waktu kita buat ini, kita buat lampion ini, ada di bagian pinggirnya satu kali ada 3 rantai, satu kali 2 double crochet, satu kali 2 double crochet, 3 rantai. Nah, yang kita pakai adalah yang 3 rantainya ini, sementara yang 2 double crochetnya ini kita skip. Teman-teman boleh juga menggunakan model lain, saya persilahkan saja, karena sebenarnya rajutan ini bisa berkembang di lain-lain orang ya. Mungkin rajuter suka yang motif lain, asal hitungannya pas. Asal hitungannya pas, silahkan saja dirubah. 3, 4, 5, 2, 3, 1, 2. Kita buat single crochet. Nah, terus kita buat sampai kita ketemu di ujung, bagian ujung. Nah, sekarang kita berada di bagian ujung dari sisi yang panjang. Sisi loper ini yang bagian panjangnya, di ujung yang satunya. Nah, kemudian ini sudah 4 bunga cengkeh dan kita akan membuat satu lagi bunga cengkeh. Double crochet, 3 rantai, dan picot buat single crochet. Kemudian 2 rantai. Bisa juga teman-teman buat 1 rantai juga nggak apa-apa, nanti disesuaikan. Kalau dia dibuat 2 rantai dia bergelombang, teman-teman bisa merubahnya menjadi 1 rantai. Tapi kalau 1 rantai dia terlihat lebih kencang begini, maka teman-teman boleh menambahkan menjadi 2 rantai. Ya. Nah, 2 rantai kemudian single crochet. 2 rantai, double crochet, 2, 3, single crochet, double crochet dan picot, double crochet, 1, 2, 3, picot. Nah, di sini di pojok ini kita akan membuat 7 bunga cengkeh, tapi di
lubang ini kita buat 4 bunga cengkeh dan yang 3-nya di stitch yang sisi sebelahnya, sisi yang pendek ini. Nah, kita akan membuat 3 di sini. 2 di stitch yang pertama dan 1 bunga cengkeh di stitch berikutnya. Nah, ini 3 2 3 single crochet, 4 double crochet, rantai 3 dan piko dengan single crochet. Nah, di sini kan sudah 4. Kemudian kita balik ke sisi berikutnya. Pindah ke sisi berikutnya. Di sini kita buat 2 bunga cengkeh. DC 3 rantai dan picot. DC lagi di stitch yang sama, 3 rantai, single crochet dan 1 lagi di stitch yang berikutnya. Di stitch berikutnya 3 rantai dan piko. Nah, di bagian sini kita pakai 1 rantai saja. Nah, kita skip 1 kotak dan SC di kotak kecil berikutnya. Nah, selanjutnya adalah 1 rantai, skip 1 kotak kecil ke kotak berikutnya. Double crochet, 3 rantai, single crochet. Nah, seperti ini. Kita buat 5 bunga cengkeh lagi di kotak yang kecil ini. 2. Jadi bunga cengkeh itu double crochet dan piko di atasnya. Di ujungnya 3, 4, 5. 1, 2, 3 single crochet. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ya. Kemudian setelah single crochet, kita buat dulu 1 rantai. Kemudian skip 1 kotak kecil. Buat 3 piko. Jangan lupa kita buat 5 bunga cengkeh di dalam kotak yang sama. Empat dan 5. 1, 2, 3 piko. 1 rantai, skip 1 kotak kecil dan single crochet. Kita kerjakan terus sampai di penghujung dari sisi yang lebar yang sini, yang bawah. Nah, teman-teman, ketika sampai di ujung ini kadang-kadang tidak pas kita membuat jarak-jarak antara bunga dengan single crochetnya. Maka ketika sampai di ujung ini kita juga bisa membuat sedikit rekayasa agar pas jatuh bunganya di ujung sini. Nah, dalam hal ini saya membuat seperti ini. Satu rantai, double crochet bunga cengkeh dulu kita buat 5 kali, 2,
3, 4, dan 5. Nah, ketika sampai di sini kita jangan memasukkan ini di sini. Sebenarnya kan harus di sini. Tapi karena ini tidak cukup, karena udah harus bikin lagi bunga cengkeh di bagian sini, di pojok sini, maka saya menempatkan single crochetnya di sini. Nah, baru kemudian buat double crochet di tempat yang sama, di stitch yang sama, 2 kali double crochet, kemudian di stitch sebelahnya 1 double crochet. Karena di pojok ini harus 7 kan, jadi 3 bunga cengkeh di bagian sini dan 4 bunga cengkeh di bagian sebelah sininya. Kita bikin 7 di bagian pojok sini, kita buat 7. Satu rantai. Nah, begini. Kemudian langsung saja kita ikut seperti yang di bagian sebelah sisi sebelah sini. Jadi kemudian langsung kita bikin 1 rantai double crochet. Jadi yang 3 double crochet ini kita buat bunga cengkehnya seperti yang di sisi yang sebelah sini. Jadi kalau nggak pas, jangan takut-takut untuk merekayasa sedikit rajutan kita supaya hasilnya bagus. Dan merekayasanya pun harus jangan sampai terlalu kelihatan. Nah, hasilnya seperti ini. 1 kali lagi saya buat. Dan ini kita buat terus sampai selesai, sampai di penutupan. Satu rantai dan nah seperti ini hasilnya di bagian pojok. Silahkan teman-teman melanjutkan sampai di bagian penutupnya. Oke, teman-teman, ketika 4 sisinya dari loper ini sudah kita buat rangkaian bunga cengkeh seperti ini, maka kita tiba di bagian ujungnya. Nah, sama seperti yang lainnya, kita tutup dengan bunga cengkeh. Nah, kita bikin 5 bunga cengkeh. 1, 2, 3 double crochet, 3 rantai, kita bikin piko, single crochet, 3 bunga cengkeh,
4, dan 5. Nah, supaya di bagian ujung ini pas hitungannya, kita agak rekayasa sedikit. Harusnya kita buat di sini ya, tapi ini kita majukan sedikit. Nah, di sini, kemudian satu rantai di sini harusnya 7. Kalau di pojok itu kan. Nah, ini sudah kita buat 4, tinggal kita buat 3 lagi. Saya akan membuat 2 bunga cengkeh di stitch yang pertama ini. 2. Nah, seperti ini. Dan satu lagi saya akan buat di stitch yang pertama. Gabung dengan bunga cengkeh yang pertama ini. Nah, di sini double crochet, 3 rantai dan single crochet, kita buat piko. Kemudian berakhir dengan slip stitch di rantai ketiga. Nah, oke. Selesai sudah rangkaian bunga cengkeh di pinggirnya. Nah, setelah sampai di ujung ini, kita akan menggunting benang. Dan karena ini sudah berakhir, sudah selesai semua, maka kita harus finishing benang-benang yang menjuntai, yang keluar dari ini, yang ada, yang kelihatan. Nah, caranya seperti ini. Kita selip-selipkan di bagian-bagian belakangnya supaya jangan sampai terlihat. Bisa langsung kita ke sini. Nah, supaya dia tidak terlepas, setelah ke sini kita balik lagi dari sebelah sini. Nah, begini supaya dia tidak mudah terlepas. Sudah kita slip-slip, baru kita gunting pendek ini. Nah, seperti ini. Nah, kita periksa lagi bagian lain kalau ada sambungannya. Nah, ini ada sambungannya ya. Pastilah ada, karena tidak cukup dengan satu benang aja. Setelah kita ikut rajut, kemudian kita balik ininya ke sini supaya dia mengikat. Nah, jadi jangan dihabiskan semua begini karena nanti benangnya lepas lagi. Tetapi sebelum dia sampai ke ujung, nah, supaya dia ngikat ya teman-teman. Nah, sampai segini boleh, tetapi supaya mantep saya suka agak panjang sedikit membalik benangnya. Nah, dan begini kita gunting. Nah, periksa lagi kalau masih ada yang sisa benang, ternyata sudah tidak ada lagi. Oh, ini masih ada di bagian pinggirnya. Nah, di bagian pinggirnya tetap kita balik. Ini kan benangnya mengarah ke sana. Kita balik, kita balas. Nah, seperti ini. Nah, jadi jangan sampai benang yang ke ujung, tapi satu benang sebelum ujung.
sebentar. Ini ya. Kalau nggak bisa 2, 1-1. Nah, masih bisa lagi, sedikit lagi. Yes. Oke, kita gunting. Nah, gini ya. Kalau sudah selesai semua, kita periksa. Oh, masih ada lagi 1. Kita rapikan lagi. Boleh ke bagian mana aja, yang penting dia jangan sampai terlihat terlalu jelas diselip-selipkannya. Boleh satu-satu, kalau bisa sekaligus 2 ya silahkan, tapi kalau nggak bisa satu-satu aja. Terus sampai ke pinggir. Oke, selesai sudah. Dengan demikian berakhir sudah kita bersama-sama membuat loper lampion. Nah, cantik kan lampionnya? Ini saya buat 5 rangkaian lampion. Nah, dengan demikian berakhir sudah kita membuat loper lampion ini. Terima kasih karena sudah bersama-sama saya membuat loper lampion ini. Kiranya apa yang sudah saya bagikan ke teman-teman semua bermanfaat bagi dunia rajut merajut. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai berjumpa kembali di konten YouTube saya, Rosa Galeri Rajut Merajut dengan sepenuh hati. Bye.